I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm so I don't take you away. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore Super Friend semuanya yang ada di rumah maupun di luar rumah. Tetap jaga kesehatan ya. Walaupun kita sekarang masih belum bisa belum bisa berekspresi secara langsung, tapi seenggaknya kita harus tetap bisa terus produktif walaupun di rumah aja gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore Super Friend semuanya. Apa kabar? Sehat selalu. Semoga hal-hal baik menghampiri kita semua. Amin. Amin. Kita juga kan sekarang lagi pandemi gitu ya. Kita itu harus tetap produktif walaupun di rumah aja gitu. Walaupun ayeuna orang tadi imah gitu, tapi kudu bisa produktif we. Nah, naon we. Jangan lupa juga buat semua teman-teman Super Friend terus pantengin IG-nya Super Friend Garut karena hari ini akan banyak info terup to date tentang wisata, tentang alam, camp dan yang lain-lain. Iya, barokah. Tapi saya itu belum kenal sama Akang sama Teteh nih. Kenalan dulu. Sebelum Akang sama Teteh saya dulu mungkinnya perkenalan. Saya lupa. Kayak saya Rapli gitu ya. Dari Super Friend. Kalau Teteh? Iya. Aku Puji Pertiwi, mahasiswi dari Universitas Pajajaran. Oh, Unpad. Iya. Fakultas? Fakultas Pertanian. Oh, Paperta. Iya, Paperta. Kalau satunya lagi? Perkenalkan, nama saya Ambon lah, biasa dipanggil Ambon. Saya dari Universitas Garut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Petualangan. Fisip. Fisip tapi pakai petualangan. Petualangan diganti buat saya. Nah, ngomongin petualangan nih Kang Ambon, dengar kabar katanya Kang Ambon sama Teh Puji ini sempat bergerak di bidang bukan di bidang sih, di lingkungan organisasi pencinta alam katanya. Benar gak? Takutnya salah informasi. Waduh, ini sangat sulit untuk diungkapkan ya. Karena ini permainan. Ya, gini ya, bukan bergerak di bidang ya, jadi memang tergabung lah dalam organisasi Mapala atau mahasiswa pencinta alam. Salah satunya di FISIP Uniga gitu ya. Alhamdulillah. Gerhana namanya. Oh, Gerhana. Iya. PA Gerhana. Ya, seperti itu. Kalau Teteh? Kalau aku sebenarnya sekarang udah nggak ikutan sih, cuma pernah tergabung di pencinta alam di SMA dulu. Oh, waktu Iya, SMA. Iya gitu. Jadi sekarang mah udah nggak aktif gitu ya? Sekarang sih pengen, cuma masih terkendala sama kesibukan kuliah gitu. Bentar ya, ini temek teh oyag dulu, oyag. Nah, jadi di sesi kali ini, jadi saya itu pengen membahas lebih lanjut tentang adventure gitu. Karena bukan event sih, acara kali ini itu tentang adventure. Namanya itu Kompres Avuntur. Kompres kumpulan obrolan mahasiswa dan presma gitu. Avuntur itu adventure tapi dari bahasa Belanda gitu. Mungkin tahu Kang Ambon? Soalnya saya dengar Kang Ambon itu kalau orang turis datang ke Indonesia tuh tour guide terus sama penerjemah bahasa Belanda juga katanya. Ini sangat berat untuk diungkapkan. Ya, dari tadi Kang Ambon itu selalu berat untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Jadi ada apa kalau ada beban ya kita bagi-bagi di sini Ya, sekarang. karena ini permainan. Permainan. Gitu ya. Playing. Ya, awalnya sih memang kegiatannya di pedalaman. Dan awalnya basicnya ya memang senang aja. Lambat laun jadi jadi profesi aja sih. Jadi sebuah pleasure lah. Pleasure aja gitu. Jadi bukan tour guide tuh. jadi
pemandu Gunung. gunung. Makanya Oh, ini saya kasih nama Belanda. Gitu ya. Apontur ya. Apaan tuh? Ya, itu dari bahasa Belanda. Oh, dari Artinya petualangan. petualangan. Jadi jangan ke barat-baratan. Iya. Ke Belanda-Belandaan. Belanda, Belanda. Gitu. Nah, jadi buat kalian super friend yang sedang ada di rumah, jadi kali ini kita itu lagi ada di salah satu tempat kopi gitu ya yang ada di Cikajang, namanya Diagonal Coffee. Jadi yang saya lihat ya tuh Kang Ambon, Teh Puji, jadi si Diagonal Coffee ini menyajikan tempat ngopi di atas sebuah bukit mungkin ya. Jadi view ke bawah itu sebenarnya kalau nggak kabut ini pemandangan yang indah gitu Kang Ambon. Ini. Ini mah cocok buat pacaran, Iya. buat keluarga, Ya, buat gitu loh. Di atas bukit. Iya. Jadi menyajikan konsep baru lah. Iya, Ngopi konsep di baru. alam gitu. ya di alam. Tapi ya ngopinya dapat, alamnya dapat, terus mudah dijangkau juga. Mudah dijangkau. Keren lah. Keren. Tapi Kang Ambon, Teh Puji, tahu gak kalau di sini tuh kalau pacaran bahaya Kang Ambon. Kalau pasnya bisa disuntrung ke langsung kan dia. Iya langsung bisa. Iya. Jadi bisa apa? TKP pembunuhan sebenarnya ini hati-hatilah buat yang pacaran di sini ya di Diagonal Coffee. Nah, berhubung kan tadi Kang Ambon dari PA Gerhana, terus Teh Puji juga dari Sispala. Rapli ingin sedikit nanya nih tentang mungkin lebih ke venue gitu. Nah, oke, ini lagi ada minum dulu. Jadi kita mah baik kalau ngundang pasti ada minum, iya. makan juga ada, tapi lagi proses gitu. Ini Kang Rapli minumannya kayak Ini namanya Diagonal Kopi Oreo gitu. ini menunya tadi Black Oreo ya? Ya, Black Black Oreo. Oreo. Ini bukan cikru. Ini Bukan. ini bukan cikru cikolomberan. Bukan. Bukan. Kalau ini namanya cheese. coba ini teh jelaskan. Cheese. Apa? Jelaskan, cheese kan tadi ini bukan cheese kolomberan. Iya. Kalau ini ya keju, Keju. Manis gimana gitu ya? manis keasin-asinan. Oh, manis keasin-asinan. Iya. Nah, kalau ini namanya apa ya tadi teh? Oh, coffee latte. Enak pokoknya. Udah mah enak, murah, terus view pemandangan Iya. di atas kafenya juga bagus Karena gitu. tadi nggak gini ya. Iya, tadinya mah nggak gini, Iya. cuma ini tadi mah cerah. Cuman tadi ada yang irit jadi Iya, tapi gak apa-apa kan ini menakjubkan juga. Sebuah keindahan alam yang Tuhan telah ciptakan terhadap kita. Saya juga merasa sangat beruntung Kak Ambon. Kenapa tuh? Kenapa? Karena saat ini saya telah bisa melihat dua keindahan alam yang telah Tuhan berikan kepada saya secara berbarengan. Di antaranya yang pertama alam, yang kedua teteh. Iya. Jadi saya sangat bersyukur kepada apa yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Balik lagi, ngomongin venue nih Kang Ambon, Teh Puji. Menurut kalian berdua, venue yang bagus untuk adventure khususnya di Garut itu di mana? Terus seperti apa gitu? gini loh. Kalau ngomongin venue di Garut mah banyak. Iya. Banyak sebenarnya yang enak. Cuman sih yang enak terus nyaman mudah dijangkau banyak di Garut. Cuman balik lagi ke orangnya mau datang nggak nih? Gitu. Nek datang mah gitu. Cuman gini, yang banyak sih yang saya tahu ada salah satunya di Karacak Valley. Itu juga cukup bagus lah, yang terjangkau. banyak pohon pinus. Iya, banyak pohon pinus di sana. Teduh lah suasananya. Cuman kalau hujan memang agak susah juga, sulit. Terus ada lagi kayak Bukit Parama. Itu yang sedang-sedang aja gitu. Tapi sekarang udah enak sih terjangkau. Kayak di Gunung Papandayan juga banyak enak buat ngopi mah. Udah enak gitu. Tadi kan bicara soal Karacak Valley nih. Ya. Di dalam Karacak Valley itu ada apa aja sih? Kayak kan pernah ke situ, makanya tadi bilang itu spot wisata, spot adventure yang enak gitu. Waduh, ini apa ya? Kalau kalau di Karacak bagusnya tuh enaknya memang di pinusnya. Ya tempat teduhnya banyak gitu ya. Terus kalau di Karacak itu ada juga, jadi si view malam itu langsung ke City Light. City Light Kota Garut. Itu yang jarang. Kalau kayak di Bandung mah ada Bukit Moko lah. Gitu. Kalau kita punya Karacak. Punya Valley, Karacak. gitu. Posisinya juga kan di Garut Kota.
Iya di Margawati. Nah, itu kan lebih mudah terjangkau dengan kendaraan, Bisa lebih diakses enak, gitu bisa sama diakses. sama kendaraan. Termasuk sama Gunung Putri sama. Terus di sini juga Di sini juga ya. juga enak lah, pinggir jalan mudah tercapai. Menunya juga nggak beda jauh sama yang di kota, Iya. sama gitu. Terus murah lagi. Murah. Cuman kesini oloknya bensin aja. Iya. Itu Sama aja. sama cangke ini apa Ya, cangkeng gitu. sama cangke tulang Tulang tungih. tulang. Itu cangke Cangke. kalau terasa gitu. Nah, kalau Teh Puji Kalau menurut aku sih venue buat adventure gitu ya, Ya. udah banyak benar tadi disebutin sama Iya. Kang ini. Yang aku tahu sendiri ada di kaki Gunung Papandayan. Tadi kan udah disebutin ya. di mana? Di mana? Kaki Gunung Papandayan. PCG. Iya, nah itu Ah. PCG kan di situ ada Flying Fox, ada kayak Iya. buat outbound gitu. Terus ini. Ngawut ngawut kebon. jadi sebenarnya kalau ngomongin venue tuh enaknya bukan cuma di sisi lain ada view-nya gitu ya. Karena kan adventure tuh kan identik sama alam gitu Iya. kan ya, orang-orang tuh. Gimana sih cara orang itu buat sampai ke tempat itu gitu kan. Berarti kalau misalnya ngomongin kayak gitu, kita harus sebagai misalnya aku nih mau ngebuka usaha di bidang kayak gitu. Iya. Berarti harus menuhin sarananya juga kayak toilet kayak gitu-gitu. Oh, iya. Terus usahain ada tempat makan kayak gitu kan. Terus akses ke tempatnya juga punya jalan yang bagus gitu kan. Jadi biar enak dan orang-orang tuh tertarik gitu ke situ gitu. Jadi kita itu kalau mau buka suatu tempat wisata, objek wisata, kita harus membuka segala aksesnya gitu ya. Nah, ya betul. Tapi di balik itu juga kita jangan lupa untuk tetap menjaga keseimbangan alamnya. Nah, benar juga tuh. Tuh. Tadi saya Kang Ambon tadi di tukang. Nah, kan tadi kalau kata Kang Ambon Karacak Pale, terus kata Teh Puji itu Papandayan. Tapi kalau kata Raplima yang paling enak itu yang dekat sama air. Kenapa tuh? Kenapa? Jadi pernah pengalaman satu ketika waktu dulu itu ngecamp gitu ya. Ke apa itu namanya teh? Buffalo Hill. Oh, iya tahu. Buffalo Hill. Nah, kan ngecamp di situ enak banget gitunya, deket air, gampang buat buat mandi, buat minum, buat itu. Tapi Rapi juga dulu pernah ngecamp di Karacak Pale, tapi yang di belakang. Nah, kebetulan kan air tuh di bawah, mau apa-apa itu susah, harus jalan dulu, harus ini itu dulu. Nah, makanya dari situ kalau Rapi pilih tempat wisata gitu ya, yang paling enak itu yang apa namanya, yang dekat sama air. Iya, kan buat yang muslim bisa sholat gitu ya. Ini nggak apa-apa saya minum terus. Nggak apa-apa minum. Teh, minum dulu. Iya. Santai. Jadi biar tahu kalau ini tuh enak gitu. Oke. Minum dulu. Saya udah Apa sih? Ini jeruk. Tuh, ya. Jangan pernah melihat sesuatu dari covernya. Teteh tadi bilang dari covernya ini itu keju, pas dicobain jeruk. Jadi gimana ini Kang Ambon? Kang Rapli, saya boleh sambil nyebat? Boleh, Astagfirullahaladzim. sangat boleh. Recommended nih. Kalau sore-sore gini tuh enaknya kalau di diagonal ditemenin rokok jarum super. Anjir. Enggak, saya mau nyebat. Iya. Tadi udah istighfar. Oh. Nyebat. Entah tapi mah terang nah. Tapi mah terang maksudna. Ya. Kulen. Pulen. Pulen. Itu dari bahasa Belanda. spicy, squishy, Terus spasi, Spasi, kopi paste itu termasuk gitu. Termasuk. Teteh enggak ngerokok? Ngerokok dulu ya. Bulan 12. Iya, jadi kata kru tadi, kata tim show katanya ini harus dipromosiin gitu. Dan emang enak itu, orang mah terditah dipromosikan gerek promosi we. Nah, ini saya apa ya, kalau boleh jujur rasanya ini teh manis Iya. gitu. Beda dengan yang lain, apalagi kalau di gunung mah sebenarnya lebih prefer ya jarum coklat. Iya. Cuman enaknya ini Ini ada manisnya. kadang saya kalau ngecamp tuh ya, kalau udah beres packingan, bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu, pasti di tas yang di pinggir pasti jarum coklat sebungkus, jarum super sebungkus, LA mentol sebungkus. Nah, kalau saya jarum black, Jarum black. iya. Karena kenapa ayo? Hah?
Karena kenapa? Ah. Jarum coklat buat sore hari. Anjir, senja Senja. ya, anak senja ya. Anak senja. Yang ngedukuin senja. Iya. Suka kelewat sholat asar kan? Lembayung, Senja. lembayung senja Iya, ya. karena nunggu senja jadi kelewat sholat Iya. asarnya gitu. Mantak natong nungguan senja, nungguan maghrib. Sholat heula. Ngabuburit. Ngabuburit. Padahal baheula anak senja geus aya ti baheula. Aya, ngan baheula mah lain senja bahasana. Ngabuburit. Ngabuburit. Bukan menikmati senja. Bukan menikmati. Begitu. Iya. Senja itu oren, indah. Indah, terus enak dipakai jalan-jalan Allah. gitu kan. Tapi Apalagi kalau saya mah enak dipakai istighfar senja mah. kenapa tuh? Kayak di Adam. Iya. Kedua tiis. Ketilu menuju maghrib. Oh iya. aja si Rapi ini udah kayak tukang wirid. Ini ya, ini Ini- udah kayak tasbih iya. ya. Iya benar. Ini tas bercadangan. Nah, balik lagi Kang Bon, Teh Puji. Kan tadi udah bahas kan venue yang bagus itu. Nah, tahu gak kalau di Garut itu banyak kampung wisata. Nah, ada gak sih kampung wisata yang belum dikenal ya, tapi belum jarang terjamah oleh teman-teman Super Friend mungkin ya yang ada di rumah. Terus yang Kang Ambon sama Teh Puji tahu, terus mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman biar nih ada kampung ini kalau di Garut itu. Bebas. Teteh dulu, ladies first. Aku juga sebenarnya belum terlalu tahu ya tentang kampung-kampung kayak gitu. Yang aku tahu tuh cuma kampung Dukuh Yang di mana? di Cisompet katanya. Jadi di sana itu kampung adat gitu. Mm-mm. Di mana sih masyarakatnya tuh gimana ya? Agamis banget gitu katanya. Masih melekat dengan kebudayaannya gitu. Iya. Jadi kalau ke sana tuh cewek sama cowok nggak boleh deket gitu katanya. Kayak itu doang sih. Itu Sekedar sebelum ada social distancing. Udah diterapkan. Nah, iya benar. Udah Jadi, aman gitu iya, di udah sana. aman. Iya, benar. Kalau Kalau Kang menurut Am- Akang, Jadi kalau kampung wisata ya sekarang kan lagi digencarkan nih dengan apa program dari pemerintah juga ada beberapa kayak desa-desa wisata Kang Rafli. Ada sih salah satu yang memang orang luar mah udah tahu. Tapi orang Garut jarang ada yang tahu. contohnya seperti Ada di Samarang namanya Desa Ciburial. 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 Di sana kalau mau berkunjung aja juga bisa. Jadi di sana sih sebenarnya atraktifnya sih lebih ke agrowisata. Agrowisata. Jadi ada pertaniannya. Itu saya lihat kemarin si waiting listnya tuh banyak di sana. Apa aja? Waiting listnya teh banyak kan dari orang luar. Maksudnya waiting list teh orang yang mau berkunjung teh Oh. banyak. Nah, atraksi di sana teh ternyata khas Garut. Wawasan. Waiting list. Ini pendidikan, Pendidikan. jadi nggak boleh kalian bahasa ya? nggak boleh apa, tidak boleh dimain-mainkan. Iya. Karena ini bukan permainan. Lanjutkan Kang Bon. Nah, Desa Ciburial ini yang menyajikan atraktif wisatanya salah satunya ada bagaimana sih merawat domba. Terus juga ada pentas adu dombanya, ada keseniannya kayak karawitan. Terus ada agrowisatanya. Jadi si pengunjung itu kayak konsepnya sih di Bali itu di Ubud. Kalau di Ubud mah ikut tanur. Iya. Kalau ini mah melaksosin. Palawija. Iya, jadi ikut bercocok tanam wisatawan tuh. Jadi bisa langsung terjun gitu. Iya, langsung terjun. Gimana sih cara melaksosin? Karena kan kalau orang Jakarta nggak pernah lihat kebon, kasihan. Oh iya. Gitu. Paling di Bandung ada kebon kelapa kan udah mall Iya. semua isinya. Gitu. Jadi lumayan gitu ya sambil berwisata, sambil edukasi juga. Sambil edukasi juga ada budayanya. Terus kemarin teh ada rombongan sekolah anak-anak SMA dari Jakarta waktu sebelum pandemi ya. Ya. Mereka nah apa coba atraksinya? Apa? Main ini kucing sumput. Terus perepet jengkol. Jadi merasakan permainan tradisional. Nah, main egrang. Yang kayaknya saat ini tuh masih udah terkikis deh. Sudah terkikis kan sekarang minimal atuh mobile kayak gitu-gitulah yang memakan banyak kuota. Seperti itu. Oke. Tempat wisata yang rekomendasi buat teman-teman nih beserta alasannya nih dari Kang Ambon sama Teh Puji.
Cek dulu. Ladies first. Aku terus ya. Baru 2 kali deh. Baru 2 kali. Oke, kalau aku sih setiap ada temen gitu ya dari Bandung, dari mana gitu yang pengen ke Garut, aku selalu ngerekomendasiin mereka buat ke Papandayan sih, ke gunungnya gitu ya, bukan Oh. ke PCG kayak Hmm. gitu-gitunya. Karena nggak tahu kenapa sih kalau buat aku sendiri Papandayan tuh unik aja gitu pemandangannya gitu ya, kayak bisa lihat Edelweiss, Iya. bisa lihat hutan mati Iya. gitu ya, udah lengkap gitu ya. Terus Jadi kesananya tuh di sananya tuh udah disediain toilet kan, sekarang udah enak gitu. Iya, lebih mudah. mungkin punya histori tersendiri kali ya Enggak sumpah. sama Pasti Papandayan. nanya kayak gini ya. Enggak sih, malahan kalau kesana selalu jadi nyamuk aku. Orang pacaran gitu. Oh, orang kedelapan. Orang kedelapan. Ya kayak gitu. Jadi ada yang bobogohan ini ikut ngeronyong. Ikut ngeronyok gitu. Ya maksudnya mengganggu. Mengganggu. Iya, enggak sih. Kan nyamuk mah pada dasarnya mengganggu. Iya sih. Ngeronyong. Iya, ikut ngeronyok. Sama aku satu lagi ada nih, ke pantai Puncak Guha. Oh, Iya, tahu Bukit Teletabis. Bukan. Bukan. Puncak Guha lebih ke sananya. Oh, yang mau ke Ranca Buaya. Nah, iya benar ke sana. Yang view-nya teh langsung ke pantai Iya. dari atas. Dua itu tuh sebenarnya pasti udah banyak orang yang tahu ya. Cuma menurutku unik aja gitu tempatnya. Sesuatu yang dimiliki Garut ya, yang punya nilai lebih. Nilai lebih. Garut itu apa ya? Kalau berbicara potensi mah banyak di Garut itu. Kita dari Goa punya, tebing ada, ini salah satunya dekat sini ya, Batu Tumpang. Ini menjual lah, bukan menjual apa, keunikan, kekayaan pariwisata. Daya tarik. Daya tarik. Gunung kita punya banyak. Garut itu kan dikelilingi gunung. Kelilingi gunung itu. Ada yang terkenal kan Papandayan Guntur Cikuray. Sekarang ada pendakian Sagara. Yang baru. Ya kan, yang baru. Terus pantai, aduh itu berjajar berapa kilometer. Santolo. Sayang heula. Sampai bisa lintas Iya. kan kemana itu? Ke Pangandaran. Ke Sukabumi juga Iya, bisa. ada. Jadi Jalur kalau selatan. Jalur selatan. Jadi kalau udah berkunjung ke Nyi Roro Kidul, terus sana aja langsung ke Pangandaran juga gitu. Saya ulah pakai baju hijau. Nah, itu kenapa nggak boleh pakai baju hijau? Karena beda partai. Beda partai. Beda partai sama Nyi Roro Kidul. Gitu. Itu banyak lah, termasuk ada sekarang lagi gencar itu wisata goa. Wisata goa? Ada wisata goa sekarang. Dimana? Harusnya punya di Garut, daerah Singajaya, ini dekat-dekat sini. Yang tadi belok. Nah, itu ada namanya Goa Cibonga. Cibonga itu bagus lah, lebih ke geowisata. Oh, kayak yang di Ciletuh ya. Ya, Ciletuh, terus Buni Ayu. Buni Ayu ya di Sukabumi. Itu udah masuk Geopark nominasi UNESCO. Apalagi kalau di Garut dinobatkan sebenarnya bisa, cuman tinggal keinginan dari masyarakatnya, karena kan itu bottom up. Bottom up. Bukan top down. Ini itu suatu keindahan alam yang telah Tuhan ciptakan juga. Laler di tengah live apa ya? Kejadian alami. Kita tidak bisa menolak. Nah, pernah ngecamp? Wah, sering. Apalagi ini Sispala itu PA. Nah, tempat ngecamp ternyaman nih menurut Kang Ambon dan Teh Puji. Dari Kang Ambon dulu ah. Tempat ngecamp paling nyaman mah tetap di Papandayan. Itu fasilitas sudah lengkap kalau di sana ya. Papandayan udah lengkap. Ternyaman ini kan konteksnya. Ternyaman ya konteksnya. Kalau mau nyari yang ekstrim ya ada di Garut banyak. Tapi kalau yang nyaman sih di situ. Satu di Papandayan, kedua di Talaga Bodas. Oh, yang tadi Puncak Sagara gitu. Bukan di Talaga Bodas. Di Talaga Bodasnya. Ya, itu. Jadi banyak sumber air. Enak. Deket yang cai. Air mah enak gitu. Jadi karena saya keturunan dewa Poseidon. Oh, dewa air. Tidak bisa jauh dari air. Kalau Teteh? Kalau menurut aku ya bener, gimana tujuan kita mau ngecamp sih? Kayak mau camper atau mau apa nih? Kalau mau camper ya bener Papandayan tuh enak. Recommended. Soalnya udah ada toilet, udah ada musola, kayaknya udah enak deh, kayak bukan ke gunung gitu kalau kata orang yang suka naik gunung gitu kan. Habis itu di tempat-tempat
kayak Karecak Valley juga kayaknya enak deh menurut Karecak aku. Valley. Iya. Asal ngecampnya jangan jauh dari Nah, air. itu bener. Karena air itu kalau Sumber nggak ke ada air gimana ya, gitu sumber kan. kehidupan ya. Udah? Kalau saya mah recommended Gunung Guntur. Saya mah kan orangnya suka apa? Bukan ke ekstriman ya. Oh gini. Kenapa suka Gunung Guntur? Karena Anda keturunan Dewa Zeus. Guntur, Iya. tur, Dengan getir, kilat. kila. Gitu ya. Iya betul. Siap dewa. Nah, bentar ya. Tadi kan Papandayan, Karecak Valley, terus saya Gunung Guntur nih. Enaknya ngecamp itu di tempat seperti apa selain gunung dan pantai? Soalnya dari tadi yang dibahas itu pantai, gunung, bukit. Ya. Siapa dulu? Bebas, bebas. Tempat ngecamp selain pantai dan gunung ataupun perbukitan ada. Misalkan banyaklah sekarang apa ya dengan perkembangan minat orang itu camping itu udah nggak harus susah payah sebenarnya. Kalau di Lembang ada kan glamping, glamour camping. Glamping, glamour, camping. Iya, itu singkatan glamping, glamour camping. Jadi enak gitu. Udah kayak di hotel tapi camping di alam liar. Seperti itu. Terus bisa juga di dekat-dekat curug kayak di sini ada apa? Leuwi Tonjong. Oh, ditonjol. Itu enak udah ada Bisa saung. dipakai camp. Bisa dipakai. Tapi itu kan katanya kalau ngecamp di bawah air terjun itu kan katanya kayak gak apa? Bukan gak nyaman, kayak katanya Tidak. berbahaya gitu. Berbahaya, memang berbahaya. Cuman jaraknya ya kasih jarak lah dari permukaan air, jangan Terlalu kalau dekat. kalau di handap pencuru kan waduh Saya tekan mas tanda Ya. ubun kita nanti dikerelap tekeral gitu. Jadi kita manusia ikan. mermaid. Ya. Jadi ada jarak lah gitu ya. Lihat kemarin di Leuwi Tonjong sudah dibangun saung-saung itu lebih enak di saung. Emang agak jauh lah ada sekitar 10 meter, 15 Nah, meter. mereka dan- juga pasti memperkirakan antara jarak Nah, ngecamp sama itu sebenarnya basic camping itu kita harus punya dulu skill orientasi medan, cuaca segala macam itu ya sudah punya basic. Tapi kalau mau yang cari aman juga banyak Iya. selain itu walaupun ada glamping Iya. pilihannya, ada di curug, macam-macam lah. kalau mau ngecamp itu jangan maksain gitu ya. Ya, jangan maksakeun lah. Jangan maksakan, Ya, karena segala sesuatu yang dipaksa berbahaya. itu Tidak ujungnya suka Iya. innalillahi wa inna ilaihi Tidak raji'un. enak ya. Tidak enak. Gak enak. Teteh belum. Kalau menurut aku tempat camping yang enak ya, eh bener sih. Kayak kita harus tahu dulu nih cara kita camping gitu ya. Harus gimana, harus memilih tempat yang seperti apa gitu kan. Kalau misalnya kita pengen camping tujuannya buat refresh gitu kan, buat Refreshing. gitu. Udah banyak tempat-tempat yang nyediain kayak camp-camp gitu kan. Buat orang-orangnya kayak di PCG kan bisa tuh kayak gitu. Kayak gitu sih. Buat camp santuy. Nah, iya bener. Jadi terbagi-bagi, ada camp yang ekstrim, camp yang camper, tergantung tujuan. Tapi suka gak kalau ke ekstrim-ekstrim gitu kayak ke Guntur kan itu termasuk yang ekstrim gitu ya kalau menurut Extreme saya. itu gradingnya grade 3-4 lah segitu. Itu miniaturnya Semeru kalau pendaki luar Garut bilang. Miniatur ya. Kalau saya mah Guntur aja lah. Guntur aja. Local pride. Local gitu ya. pride. Nah, tadi kan nih di Garut itu dikelilingi beberapa gunung di antaranya Guntur, Papandayan, Cikuray sama Gunung Putri. Sagara dong. Sagara. Gunung Putri mah pinggirnya Guntur. Oh, Sedikit. Sagara. Nah, tadi yang nggak kebahas itu kan Sagara, udah Cikuray nih nggak pernah kebahas. Oh iya. Ada pernah pengalaman unik gak di Cikuray? Atau pernah ngecamp belum? Cikuray, saya sudah berapa kali ya? Ke Cikuray sekitar 2, 4, 3 hampir sering tapi sekarang jarang. Kalau pengalaman unik di Cikuray, pengalaman unik sih nggak ada, yang capek mah adalah bukan pengalaman ya. Naik gunung mah semua juga capek. Jadi gimana ya? Kalau nemu hujan, kalau ketemu sama binatang, alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ketemu binatang. Belum. Kalau Kang Ambon? Kalau ketemu binatang pas camp kemarin nih saya kebetulan dapat wisatawan dari Jakarta 6 orang cewek. Itu tenda
tenda saya mah nggak diserang babi hutan ketemu hewannya. Oh iya, Tenda tamu saya diserang babi hutan serang. di Gunung Papandayan. Berarti ini ciri ekosistem sudah rusak. Gitu intinya. Jadi kita harus apa ya? Kalau lihat babi jangan panik. Kalau bisa kita punten aja. Kan nih, ada nih buat tips nih buat teman-teman super friend yang lagi nonton, biar gak digangguin sama hewan-hewan binatang liar gitu. Kan kadang kayak pacet apa? Oh iya, lintah ya. Kadang kan kalau lagi tiduran suka nempel. Itu sih sebenarnya harus sudah tahu untuk basic ini mah. Cuman adalah beberapa ya sedikit diulas. Sebenarnya kita membawa rokok ini ya ke gunung ataupun ke daerah yang banyak pacet atau lintah itu sangat berfungsi. Kalau kita digigit, jadi si tembakau dikasih air terus dikucurkan gitu ya ke pacetnya. Dikucurkeun Ya, dipurulukin. diperlukin. Ya, jadi lepas sendiri. Jangan dicabut. Kalau dicabut kan si gigi pacetnya masih nempel. Oh, Teh. jadi pacet itu ada giginya ya? Ada, malahan di behel kemarin. Malahan di behel. Oh, Pacet di behel. di behel. Iya. Terus kalau kamu, aduh, masa gak tahu pacet punya gigi. Terus kalau sama babi hutan ya sering ya intinya jaga kebersihan aja sih kalau babi hutan ya karena dia apa mencium bau makanan yang kita bawa sebenarnya gitu. Jadi dijaga aja makanannya kayak gitu sih kalau babi Jadi- mah. Terus jangan mengganggu. Ada juga tipsnya paling dikelilingi tali rapia lah bisa Jadi itu. takut sama terapi ya. Bukan takut jadi masa bagong kulitnya aja tuh daripada rapia kan ya. Aduh, jadi gini, karena kan suka ada yang berburu ke hutan. Babi hutan itu nyangkanya itu seling baja gitu. Biasanya sih pakai perusik, kalau saya mah lebih kuat juga kan kalau perusik gitu. Kalau nggak ada mah rapia. Jadi tipnya kalau sama pacet dikasih air tembakau, Ya, kalau sama babi hutan dikelilingi rapia. iya tempat tendanya. Ya. Jadi Kalau ada kalau lagi jalan kaki mah jangan lah. Kita geraknya gimana? Gitu ya. Jadi susah. Seperti itu. Jadi kalau ngecamp gitu ya. Sebenarnya kalau babi hutan mah yang penting jaga makanan, jangan buang bekas makanan sembarangan. ulah ngaruntah. Nah, ulah. Oh, jangan itu juga jangan penting. rurujitan ya. Itulah. Kalau kita itu kan udah menikmati alam, jangan lupa untuk menjaga gitu. Jangan ngecamp runtah lung kan gak enak gitu. Apalagi kita selaku pribumi kadang suka lihat kalau lagi ngecamp sampah banyak banget. Sampai ada yang bilang gini lah Kang ya. Masalah apa? Babi hutan. Ada yang bilang, "Saya diserang babi hutan cenah tendana." Padahal babi kan itu di hutan, rumah babi hutan. Rumah babi. Ya, rumah. Kok jadi salah babi Babi hutan? hutan. Kita yang tamu gitu loh. Iya. Jadi hargailah Ya. ekosistem babi. Walaupun mereka babi, tapi mereka adalah tuan rumah. Gitu. Iya, walaupun mereka sebagong-bagongnya bagong lah, itu tuan rumah. Kita tuan rumah. Tuan rumah. Jadi Jadi ada babi hutan, ada babi kota juga gitu. ada, itu beda lagi lah. Beda pembahasan ya. Oh iya, itu beda pembahasan. Kalau babi hutan kita juga harus kasihan lah. Oh, iya. Jangan dibunuh, jangan terlalu Iya. diburu. Merusak ekosistem. Terus juga coba bayangkan istri sama anaknya Iya. kan. Iya, ntar kalau dibunuh bapaknya kan istri sama anaknya, istrinya jadi janda, anaknya jadi Nah. yatim. Kalau misalkan anaknya sakit, kita Iya. mah punya BPJS. Iya, kalau Dia mah babi nggak punya. nggak punya. Kasihan. Iya, Tolonglah. Jadi Hargai. sekarang kita bahas tentang babi, Itu nggak apa- perbabi-babi. Kan? Perbabian. Tapi kan tadi juga kata Kang Ambon ya, sebagong-bagongnya bagong hutan, mereka adalah tuan rumah. Makanya dari itu kita kalau ngecamp berusaha untuk menjaga lingkungan. Jangan, yang paling sederhana itu jangan buang sampah sembarangan aja, itu udah cukup gitu. Apa? Hutan itu rumahnya babi hutan. Ini babi lagi. Ya. Kebayang nggak? Anggap ginilah analoginya. Saya bertamu ke rumah Kang Rapli, terus saya micin sampah. Wajar dong ngacak-ngacaknya. Iya. Karena rumah-rumah saya. Saya. Kok Anda nyampah? Nah, Iya. tolong hargai seperti itu. Bukan tolong ya, harusnya Harus, seperti itu, iya. bertindak seperti Harus. Jadi lebih ditekankan lagi ya. ya, Ditekankan. ditekan. Gitu. Kalau teken kan ada Iya, tangan. tekan tangan. Kayak yang sekarang rame, aduh, Iya. jangan dibahas. Jangan dibahas di Beda sini. lagi. Beda. Nah, setelah pandemi nih, kalau udah beres, rencana mau traveling kemana? Ya, Kalau aku pengen traveling
ke Jogja sih. Jogja. Jogja. Oh yang Siliwangi itu. Nih, Jogja terserba. Enggak deng, pengen ke Set, Yogyakarta. itu produk. Yogyakarta, iya. Saya kan nggak bosan juga sih sebenarnya di Garut, belum ke datangin semua. Belum kejamak semua gitu. Gitu belum. Cuma pengen aja gitu ke Jogja, kan sering tuh study tour kayak gitu kan, SMP SMA study tour. Cuma kan kayak kalau study tour tuh nggak bisa menikmati gitu ya, nggak bisa menentukan kita tuh mau kemana gitu kan, kita ikut sama travel gitu kan. Jadi pengen ke Jogja sih aku. Backpackeran. Bener. Backpackeran jalan-jalan ke Jogja, Malioboro, Low Sleman. budget gitu ya. Ini Keraton. Parangtritis. Ntar ketemu. Nyelorok itu. Jangan pakai baju hijau. Beda partai. Kalau Kang Ampun kan belum ngejawab ini. Oh iya. Habis pandemi ya. Kalau saya nggak muluk-muluk. Kalau pengen travel, saya pengen ke Arab Saudi travelnya. Amin. Saya doain ya. Berkunjung ke Gunung Uhud. Aminkan sajalah dulu ya. Kalau nggak naik haji, umroh dulu. Amin. Itu juga kan travel ya. Suka ada haji tour and travel. Jadi saya mau traveling ke Arab Saudi. Gitu. Pengen ke Gunung Uhud lah, karena saya berkegiatan adventure ini terinspirasi dari Nabi Nuh sama Nabi Adam gitu. Penjelajahan ya. Syariah. Tanggapan tentang acara ini nih buat Kang Ambon sama Teh Puji. Kalau buat aku sendiri ya, acara kayak gini tuh seru ya, bisa nambah ilmu buat penonton juga buat aku sendiri gitu ya, buat sama pengisi acaranya kan pasti berbagi ilmu gitu. Terus kan di masa pandemi ini tuh kita nonton gitu kan, kerjaannya tuh nonton YouTube, sementara para youtuber tuh gak setiap hari bikin konten kan. Jadi kayak acara kayak gini tuh bisa nambah tontonan kita sebagai orang yang diem di rumah gitu kan. Membantu juga gitu. Iya, jadi nggak kesal gitu kan, diem terus di rumah. TBT. Apa tadi? Pertanyaannya saya. Wah, iya temerhatikeun. Namun di kelas ieu geus dikeluarkeun di kelas. Untuk acara ini ya ini bagus lah untuk memberikan informasi juga, terus mengenalkan juga teman-teman ke teman-teman penonton, terus rekan-rekan yang lain ya tahulah gitu ya, ada wisata tuh kayak gini. Ya sebenarnya bukan saya merasa tahu gitu, hanya sharing pengalaman aja selama berkunjung main, apalagi sudah menjadi apa ya, buat saya sendiri sudah menjadi profesi lah gitu ya, sudah itu enak gitu. Jadi pengalaman aja sih, sharing aja, terus ketemu orang-orang baru kan ya. Saya juga tadi datang ke sini masih dikeresekan. Iya. Orang-orang baru. Masih baru. Kayak kena cap nih dia. Di sini ada bandrol. Oh, ada bandrol. Nah. Jadi kayaknya acara itu Kang Teh bakal continue, bakal berkelanjutan nih. Jadi kita akan terus bareng-bareng buat kedepannya mungkin ya. Berarti ada next episode? Pasti dong. Waduh, ngebahas apa itu? Sama juga? Mungkin kita akan dijawab di episode berikutnya. Waduh, penasaran nih saya. Tapi bentar Kang Ambon, Teh Puji. Ya, gimana? Ada hadiah nih ya yang akan Oh, kesini kameranya salah. Ya loba kamerana. Oh nu ditawuran ka dieu itu. Tolonglah kru. Nah, jadi buat bentar ini kelihatan. Pegangin Teh. Di bawah. Jadi ada 3 hadiah yang akan didapatkan oleh kalian para Super Friend Garut yang ada di rumah. Yang pertama ada ini dibuka aja. Lihat ya. Tolong pegangin Kang Ambon. Maaf. Nah, ada 2 kaos ya buat teman-teman Super Friend. Ini kaos Super Adventure, lihat. Wah, hijau ini gak boleh dibawa ke Parangtritis ini, ke selatan ini jangan dibawa, ini beda partai. Jadi caranya untuk teman-teman follow IG Super Friend Garut ya, ntar ada di bawah sini. Tunjuk sini ya. Ada apa? Bentar ya, ntar saya sebutin, tenang. Konten ini masih lama, memori juga masih penuh, masih kosong. Nah, terus tag 3 teman kalian dan komen semenarik mungkin tentang Super Friend dan Super Adventure. Ada juga mana kru. Nah, apa? Nah, ini untuk Super Friend gitu ya.
Oh, di YouTube Super Friend. Oh. Wah, ini mah anti hujan, anti Anti angin gitu. anti angin. Ini kalau dipakai hujan rahat Langsung anti mantan. Iya, sebab anti hujan lamun dipakai ini sayangnya tidak anti mantan. Iya, tidak anti maling ya mah. Saya kecewa karena nggak anti maling, cuma anti hujan aja. Jadi, wah ini bagus. Kurang bager kumaha. Tinggal nonton, sharing gitunya. Share, Komen, komen, Mention, like, subscribe, subscribe. swab. yang betul. Heeh. Ini internasional. Oh iya, ini disaksikan langsung oleh berjuta bermiliar orang dari seluruh penjuru negeri gitu ya. This is like, comment, and subscribe your and tag your three friend, three in Instagram Super Friend and YouTube Super Friend Garut. You have no sweater jacket jacket Super Friend and t-shirt T-shirt. Nah, T-shirt. ini t-shirt green green one ya. Green Canyon. Green Canyon. Nah. Seru aku lagi hayangi ku mah jaket. Tiri saya itu pakai jaket Kang Ambon. Mungkin hanya segitu yang bisa kita sharing di kesempatan kali ini. Nanti ada lagi. Ya, pasti ada lagi. So, buat teman-teman terus pantengin IG-nya Super Friend Garut sama YouTube-nya Super Friend Garut. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Mantap.